Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai segitiga-segitiga yang sebangun. Untuk materi yang ketiga yaitu kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Segitiga-segitiga yang sebangun. Untuk materi yang ketiga yaitu kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Nah, untuk mengingat kembali pembelajaran kita sebelumnya, dua segitiga itu dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu syarat berikut ini. Yang pertama, perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai. Dan yang kedua, dua pasang sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan gambar di samping ini. Nah, pada gambar ini terdapat sebuah segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABC, siku-siku di A. Nah, selanjutnya, di dalam segitiga siku-siku ABC ini terdapat dua buah segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABD, siku-siku di D, dan segitiga ACD, siku-siku di D. Nah, di dalam segitiga siku-siku ini terdapat kesebangunan khusus. Silakan kalian simak uraian berikut ini. Jika segitiga ABD dan segitiga ACD ini kita keluarkan, maka akan terlihat seperti gambar berikut ini. Segitiga ABD siku-siku di D, sehingga besar sudut ADB itu sama dengan 90 derajat. Sedangkan untuk segitiga ACD siku-sikunya di D, sehingga besar sudut ADC sama dengan 90 derajat. Nah, sudut ADB ini bersesuaian dengan sudut ADC. Nah, karena kedua sudut ini besarnya sama, yaitu 90 derajat, maka besar sudut ADB itu sama dengan besar sudut ADC. Nah, selanjutnya, sudut BAD bersesuaian dengan sudut ACD. Karena sudut BAD itu sehadap dengan sudut ACD, maka besar sudut BAD sama dengan besar sudut ACD. Berikutnya, sudut ABD bersesuaian dengan sudut CAD. Karena sudut ABD itu sehadap dengan sudut CAD, maka besar sudut ABD sama dengan besar sudut CAD. Nah, karena besar sudut yang bersesuaiannya sama besar, maka dapat kita simpulkan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Karena salah satu syarat kesebangunan dua segitiganya terpenuhi, maka segitiga ABD itu sebangun dengan segitiga ACD. Kemudian, karena segitiga ini sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Nah, adapun sisi-sisi yang bersesuaiannya adalah sebagai berikut. AD bersesuaian dengan CD, kemudian BD bersesuaian dengan AD, dan AB bersesuaian dengan AC. Sehingga perbandingan ketiga sisi-sisi yang bersesuaian ini sama, yaitu AD per CD sama dengan BD per AD sama dengan AB per AC. Nah, di sini akan kita ambil perbandingan dua buah sisi yang bersesuaian, yaitu AD per CD sama dengan BD per AD. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita lakukan perkalian silang, yaitu AD kita kalikan dengan AD. Hasilnya adalah AD pangkat 2.
Kemudian sama dengan kita kalikan BD dengan CD, hasilnya adalah BD dikali CD. Nah, dari sini didapat hubungan antara sisi AD dengan sisi BD dan CD dapat dirumuskan AD pangkat 2 sama dengan BD dikali CD. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Jika diketahui panjang AD sama dengan 2 × 5 cm dan panjang BD sama dengan 4 cm, maka tentukan panjang DC. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan gambar ini, maka diketahui panjang AD itu sama dengan 2 × 5 cm dan panjang BD sama dengan 4 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah berapakah panjang DC ini? Nah, berdasarkan uraian tadi, maka didapat hubungan antara ketiga sisi ini dapat dirumuskan sebagai berikut. AD pangkat 2 sama dengan BD dikali DC. Nah, dengan menggunakan rumus ini akan kita cari panjang DC. Karena diketahui AD sama dengan 2 × 5 cm, maka AD pangkat 2 yaitu 2 × 5 pangkat 2. Kemudian sama dengan BD yaitu 4 dikali dengan DC. Selanjutnya, hasil dari 2 × 5 pangkat 2 itu artinya 2 × 5 dikali dengan 2 × 5. Nah, 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Kemudian akar 5 dipangkatkan dengan 2 hasilnya adalah 5. Maka 2 × 5 dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan 4 dikali 5. Hasilnya adalah 20. Kemudian sama dengan 4 dikali DC, hasilnya adalah 4 DC. Maka didapat persamaan 20 sama dengan 4 DC. Nah, untuk mencari nilai DC dari persamaan ini, kita pindahkan 4 ke ruas kiri dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 4. Maka DC sama dengan 20/4. Nah, hasil dari 20 dibagi 4 adalah 5. Maka DC sama dengan 5. Nah, dari uraian ini maka didapat panjang DC adalah 5 cm. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Diketahui segitiga KLM siku-siku DL, di mana panjang KN sama dengan 4 cm dan panjang MN sama dengan 25 cm. Hitunglah tinggi LN. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui panjang KN itu sama dengan 4 cm dan panjang MN sama dengan 25 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah panjang LN. Nah, di mana LN itu tegak lurus dengan KM. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka didapat hubungan antara ketiga sisi ini dapat dirumuskan dengan LN pangkat 2 sama dengan KN dikali NM. Nah, karena KN itu sama dengan 4 cm dan NM sama dengan 25 cm, maka LN pangkat 2 sama dengan KN yaitu 4.
dikali dengan nm yaitu 25. Nah, hasil dari 4 dikali 25 adalah 100. Maka didapat ln pangkat 2 sama dengan 100. Nah, karena kita mau mencari nilai ln, sementara di sini ln-nya masih dalam bentuk pangkat 2, maka kedua ruasnya kita akarkan, sehingga didapat ln sama dengan akar dari 100. Nah, hasil dari akar dari 100 adalah 10, maka ln sama dengan 10. Nah, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh tinggi ln pada gambar ini adalah 10 cm. Nah, terakhir contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Jika diketahui panjang PS sama dengan 7 cm dan panjang PR sama dengan 16 cm, maka tentukan panjang QS. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa panjang PS itu sama dengan 7 cm dan panjang PR itu sama dengan 16 cm. Nah, karena panjang PS itu sama dengan 7 cm, maka panjang SR di sini sama dengan 16 cm dikurang 7 cm. Hasilnya adalah 9 cm. Nah, di sini akan kita cari panjang QS. Adapun rumus yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. QS pangkat 2 sama dengan PS dikali SR. Nah, selanjutnya QS pangkat 2 sama dengan PS yaitu 7 dikali dengan SR yaitu 9. Nah, hasil dari 7 dikali 9 adalah 63. Maka didapat QS pangkat 2 sama dengan 63. Nah, karena ruas kirinya masih dalam bentuk pangkat 2, maka kedua ruasnya kita akarkan, sehingga QS sama dengan akar dari 63. Karena tidak ada bilangan kuadrat yang menghasilkan 63, maka 63 ini dapat kita nyatakan kembali menjadi 9 dikali 7. Sehingga akar 63 itu sama dengan akar dari 9 dikali 7. Selanjutnya kita uraikan menjadi akar 9 dikali akar 7. Nah, akar dari 9 hasilnya adalah 3. Kemudian 3 dikali dengan akar 7 hasilnya adalah 3 akar 7. Maka QS sama dengan 3 akar 7. Jadi didapat panjang QS adalah 3 akar 7 cm. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai segitiga-segitiga yang sebangun. Untuk materi yang ketiga yaitu kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.